Hal apa yang paling kamu tidak suka dari skripsi? Bagian pertanyaan dari dosen, karena kadang apa yang sudah kita pelajari dari malam itu kan kita blank selagi kita menjelaskan. Nah, itu yang bikin kita semakin nervous dan membuat kita terlihat tidak pintar di depan dosen. Padahal kita sudah menyiapkannya dari malam, guys. Kita langsung mulai. Selamat pagi dari Selamat Pagi KDSP. Selamat Pagi, Bu. Hari ini kita akan melakukan yang namanya sidang proyek akhir tugas mahasiswa yang dimana dengan nama mahasiswa Ferina Aristi Permatasari dengan nomor induk 2017 yang dimana judul proyek tugas akhir yang diambil oleh Ferina sendiri itu dengan judul pengaruh strategi preventif penanggulangan COVID-19 pada era new normal terhadap SWOT di area hotel Balai Batam. Dan dimana di sini kita akan melakukan 3 seksi. Sesi yang pertama itu sesi presentasi sendiri, itu diberikan waktu 15 sampai 20 menit. Sesi kedua yaitu sesi saran masukan dari dosen-dosen penguji baik dari Pak Dari maupun dari Pak Kevin. Dan sesi yang terakhir itu adalah pembacaan hasil apakah Ferina layak menyatakan lulus atau mengulang untuk proyek tugas akhir ini. Baiklah, kita langsung mulai untuk sesi pertama yaitu sesi presentasi atau penyajian data. Silakan mulai. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak David, Bapak David dan Bu Zakia. Terima kasih telah hadir pada sidang tugas akhir saya bernama Ferina Aristi Permatasari dengan NIM 2017-010017 Lur Division Manajemen 7 Pagi B Batam Tulisan Politeknik 2021. Untuk judul saya mengambil analisis strategi preventif penanggulangan COVID-19 pada era new normal terhadap SWOT di IHL Balai Batam. Untuk daftar isi ada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 kajian filsafat, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Kita masuk ke bab 1 yaitu latar belakang, menemukan masalah dan tujuan penelitian, batasan masalah dan manfaat penelitian, dan hipotesis penelitian. Untuk latar belakang itu ada pariwisata yang pertama, yaitu menurut Sudirman pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa pariwisata adalah rangkaian aktivitas dan penyediaan layanan baik untuk kebutuhan atraksi wisata, transportasi, akomodasi, dan layanan lain yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan seseorang atau sekelompok orang. Lalu ada Kota Batam. Kota Batam adalah suatu pulau yang terdapat di Pulau Riau dan termasuk suatu pulau yang besar dengan ikon Barelang dan banyak juga pulau-pulau kecil lainnya. Lalu ada coronavirus. Coronavirus itu adalah suatu virus yang muncul pada akhir tahun 2019 tanggal 9 Desember yang diketahui berasal dari Wuhan, China yang menurut penelitian dikatakan bahwa virus ini berasal dari suatu makanan yang berupa sup kelelawar. Lalu juga ada air hotel Balai Batam, yaitu adalah suatu air hotel kedua setelah di Nagoya, yaitu Grand Air Hotel Batam di bawah naungan Garuda dan di bawah naungan Omnibus Group yang didirikan oleh PT Rafflesia Nusantara. Lalu untuk rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana pengaruh strategi preventif penanggulangan COVID-19 di Air Hotel Balai Batam. Yang kedua ada bagaimana analisis SWOT pada era new normal di Air Hotel Balai Batam. Dan yang ketiga ada bagaimana pengaruh strategi preventif penanggulangan COVID-19 terhadap analisis SWOT era new normal di Air Hotel Balai Batam. Dan untuk tujuan penelitiannya itu adalah untuk mengetahui pengaruh strategi preventif penanggulangan COVID-19 di Air Hotel Balai Batam. Yang kedua ada untuk mengetahui analisis SWOT pada era new normal di Air Hotel Balai Batam. Dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh strategi preventif penanggulangan COVID-19 terhadap analisis SWOT di Air Hotel Balai Batam. Untuk batasan masalah yang saya ambil di sini adalah menggunakan analisis SWOT, yaitu mengenali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari strategi preventif yang saya lakukan dalam penelitian di Air Hotel Balai Batam.
penelitian pencegahan virus COVID-19. Dan manfaat bagi pihak hotel adalah dapat mengetahui strategi preventif apa yang digunakan dari analisis penelitian, apa saja kelebihan, kekurangan, peluang, serta ancaman dari strategi preventif yang dilakukan di Hotel Balai Batam. Lalu ada manfaat bagi kampus, yaitu menambah wawasan serta informasi tentang hasil penelitian yang diberikan oleh UNES. Lalu untuk lokasi penelitiannya itu ada di Hotel Balai Batam yang terletak di Baloi dan berseberangan dengan Grand Mall Batam. Untuk hipotesis penelitiannya, H0-nya itu adalah tidak adanya pengaruh positif strategi preventif terhadap penanganan COVID-19 pada era new normal di Hotel Balai Batam. Dan H1-nya adalah adanya pengaruh positif strategi preventif terhadap penanganan COVID-19 pada era new normal di Hotel Balai Batam. Lalu masuk ke bab 2 itu ada strategi pemasaran, strategi preventif COVID-19, Hotel Balai Batam, dan analisis SWOT. Untuk grand teori saya mengambil dari analisis SWOT menurut Freddy Ramputi pada tahun 2014, yaitu adalah analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur internal yaitu kekuatan dan kelemahan terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman. Kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya di sini ada strategi preventif pencegahan COVID-19 pada era new normal terhadap SWOT di Hotel Balai Batam. Dan untuk variabel X itu ada analisis SWOT yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Variabelnya itu adalah new normal di Hotel Balai Batam. Kita masuk ke bab 3 yaitu ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang saya gunakan adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang berhubungan dengan angka dan sumber datanya diambil melalui kuesioner, dokumentasi, observasi, dan studi pustaka. Untuk analisis datanya saya menggunakan aplikasi SPSS. Lalu masuk ke bab 4 ada struktur Hotel Balai Batam. Yang pertama itu paling atas ada general manager, di bawahnya ada manajer operasional, dan di bawahnya lagi ada direktur operasional, direktur development, direktur internal audit, direktur advice control, HR manager, finance controller, accounting manager, assistant chief engineering, executive chef, F&B manager, FO manager, spa manager, dan executive assistant. Lalu masuk ke hasil uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk variabel X saya yaitu analisis SWOT itu ada 10 pertanyaan yang hasilnya valid menurut aplikasi SPSS dan valid berdasarkan semua indikator variabel X maupun Y. Lalu di sini ada count batch alpha-nya itu ada 0,903 yang dikatakan reliable karena biasanya reliable itu minimal 0,600 dan 0,903 itu lebih besar daripada 0,600 maka dikatakan reliable. Dan untuk normalnya itu 0,896 dan itu juga reliable. Lalu ada hasil uji regresi linear data. Saya menggunakan regresi linear sederhana dikarenakan saya hanya menggunakan satu variabel yaitu variabel Y dan variabel X. Untuk model summary-nya itu berdasarkan hasil output diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,173 yang artinya variabel analisis SWOT berpengaruh terhadap new normal di Hotel Balai Batam sebesar 17,3%. Sisanya sebesar 82,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang saya amati. Lalu ada uji ANOVA, yaitu bahwa F-hitungnya itu 4,807 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,039 lebih kecil daripada 0,05.
Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel analisis SWOT atau dengan kata lain terdapat pengaruh variabel analisis SWOT X terhadap variabel normal Y. Lalu ada coefficients, yaitu berdasarkan nilai signifikansi dari tabel diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,39 lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel analisis SWOT atau X berpengaruh terhadap variabel normal atau Y. Untuk hasil uji hipotesis itu ada dihitung sebesar negatif 2,192 dan tabelnya itu 1,314. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Baiklah, masuk ke kesimpulan. Berdasarkan pembahasan hasil pengolahan dan analisis data dalam penelitian analisis strategi preventif penanggulangan COVID-19 pada era normal terhadap SWOT di area Polri Batam, dapat disimpulkan bahwa hasil uji koefisien determinasi sebesar 0,173 yang artinya variabel analisis SWOT terpengaruh terhadap new normal sebesar 17,3 dan sisanya sebesar 82,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari penelitian. Lalu melalui uji hipotesis yang telah dilakukan dengan melihat data distribusi nyata sebesar 5%, diperoleh tabel sebesar 1,714 dan T sebesar negatif 2,192 sehingga dapat disimpulkan bahwa T itu lebih besar dari tabel yaitu negatif 2,192 lebih besar daripada 1,714 dan dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti adanya pengaruh analisis terhadap era normal di area Polri Batam. Lalu ada saran dari saya yaitu yang pertama, pada variabel analisis SWOT, hasil perhitungan dengan menggunakan presentasi menunjukkan pertanyaan, proses check-in yang dilakukan di area melalui website atau aplikasi dan hanya cukup scan barcode pada saat datang memiliki presentasi tertinggi. Orang menjawab ragu-ragu. Hal ini berarti para karyawan area hotel kurang memahami bagaimana cara menggunakan check-in secara website dan perlu meningkatkan pengetahuan mengenai prosedur check-in pada new normal. Lalu yang kedua ada pada variabel new normal, hasil perhitungan dengan menggunakan presentasi menunjukkan pertanyaan tidak adanya ketersediaan hand sanitizer di area Polri Batam. Yang artinya ketersediaan hand sanitizer perlu ditingkatkan lagi di area Polri Batam. Lalu yang ketiga adalah untuk karyawan area hotel Polri Batam sebaiknya lebih meningkatkan dan memperhatikan protokol kesehatan dalam menjalankan operasional. Lalu yang terakhir adalah untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel yang belum ada sehingga membutuhkan kemampuan analisis. Baik, terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Ya, dari pertanyaannya, terima kasih atas presentasinya. Masih ada waktu 4 menit, 3 menit sampai 4 menit. Kira-kira masih ada yang perlu dijelaskan? Sudah semua? Sudah semua. Atau boleh langsung dijelaskan ke model lagi? Tadi saya sedikit kurang nangkep, saya ngomongnya atas bahasa kamu. Coba dijelaskan atas bahasa kamu, kenapa sih? Terbelakang dari permasalahan saya itu jadi latar belakang permasalahan yang saya ambil ini karena belum ada diketahui apakah pencegahan preventif yang sudah dilakukan di area Polri Batam dan analisis apa yang digunakan pada saat era pandemi COVID-19 di area Batam pada masa normal ini, maka saya mengangkat judul tentang analisis strategi preventif penanggulangan COVID-19 pada era normal terhadap SWOT di area Polri Batam untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, ancaman serta peluang yang bisa kita ambil dari strategi preventif ini. Oke, itu kita langsung ke sesi kedua yaitu sesi kritikan masukan dan saran dari masing-masing dosen penguji. Nah, untuk dosen penguji pertama itu dipersilakan kepada Pak Dery atau Pak Duyan lagi ke wakil kedua. Oke, terima kasih Ibu. Ya,
sekali selaku pimpinan sidang proyek akhir mahasiswi kita atas nama Verina Adisti Permatasari. Apa kabar Verina hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat? Jangan tegang biar sehat. Kenapa tegang biar sehat? Iya sih Pak, deg-degan aja. Kenapa selalu deg-degan biar sehat? Apa yang salah di diri saya? Nggak ada sih Pak, mungkin salahnya di diri saya. Kurang percaya diri. Kurang percaya diri, harus percaya diri ya Verina? Iya Pak, siap. Oke, pada kesempatan hari ini, tepatnya hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, Verina mengajukan proyek akhir dengan judul Pengaruh Strategi Preventif Penanggulangan COVID-19 pada era New Normal terhadap SWOT di Hotel Balai Batam. Iya. Terkait dengan judul proyek akhir Verina, di sini ada beberapa poin penting yang ingin saya tanyakan. Yang mana yang menjadi variabel dependen dan independen dari judul proyek akhir yang Verina buat ini? Untuk variabel independennya itu saya mengambil analisis SWOT Pak. Dan untuk independennya saya mengambil new normal. Apanya? New normalnya. New normalnya. Iya. Nah, new normal ini pada penelitian Verina ini sebenarnya apa yang menjadi luaran penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini apa? Saya agak sedikit bingung dan kurang paham maksud dari judul ini. Oke, tadi ada dependen dan independen, ada new normal terhadap SWOT. SWOT-nya ini apa yang mau dianalisa dari SWOT-nya ini? Apakah dari marketingnya, cleanliness, healthy, safety, and environment-nya, atau apanya? Karena di sini mesti saya lihat menambah. Iya. Apanya? Coba jelaskan dulu ke saya. Saya sebenarnya ingin mengambil dari segi marketingnya Pak. Cuman kan sebelum kita masuk ke marketing, kita harus tahu strategi preventifnya Pak. Kita harus tahu semua analisis SWOT-nya, lalu saya bisa masuk ke Preventif ini apa definisinya? strategi penanggulangan pencegahan Pak. Penanggulangan pencegahan. Iya. Strategi preventif penanggulangan pencegahan COVID-19. Berarti kalau memang ke marketingnya ada hubungannya dengan bauran pemasaran berarti. Iya. Ini satu variabel, dua variabel, atau berapa variabel? Satu variabel. Nah, bagaimana menghubungkan preventif dengan pemasaran dan lain-lain sebagainya itu? Dari Verina tulis di sini yang setelah saya baca, itu jelaskan ke saya. Jadi Pak, sebelum kita masuk ke pemasarannya, alfabetnya kita mengetahui analisis SWOT dulu Pak. Jadi kalau kita sudah mengetahui dari pengalaman kelebihan peluang dan ancaman dari pada yang kita lakukan untuk penelitian di normal ini Pak, itu kita bisa memasarkan lagi Pak. Kita udah tahu Pak SWOT-nya. Berarti yang ingin dicapai dari ini sebenarnya apa sih? Dari Verina tuh ingin mengetahui apanya gitu? Okupansi dari ini atau penerapan standar operasional prosedur terhadap penanggulangan COVID-19 ini atau apanya gitu? Yang saya ragunya di judul itu loh. Jadi nggak nampak apanya itu loh, arahnya. Semua bisa digunakan dengan analisis SWOT. Tahu SWOT itu bukan hanya digunakan pada penanggulangan COVID-19 pada era new normal. Pengembangan destinasi pun bisa menggunakan strategi dengan menggunakan analisis SWOT, ya kan? Strategi pemasaran pun dengan analisis SWOT. Jadi spesifikasi khususnya ini apa sebenarnya? Yang mau dijabarkan gitu? Tentang pemasarannya. Kalau memang pengaruh strategi preventif, ya dijelaskan terhadap pemasaran. SWOT itu kan toolsnya, benar nggak? SWOT itu kan toolsnya, alat untuk pengukurannya. Jadi baru kita tahu mana yang strength-nya, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, baru itu tools SWOT-nya itu. Nah, jadi harus jelas pengaruh strategi preventif penanggulangan COVID-19 pada era new normal terhadap pemasaran di Hotel Balai Batam. Silakan nanti kalau mau pakai SWOT analisanya nggak ada masalah. Tapi belum pernah sih ketemu di judul itu ada langsung SWOT ditampilkan. Kayaknya itu perlu pemahaman yang lebih tajam lagi ya, Verina ya. Nah itu untuk judul dan untuk latar belakang.
bahkan di sini banyak sekali dijelaskan tentang berbicara tentang pariwisata, tentang wisatawan. Harusnya kalau berbicara tentang hotel, hotelnya di mana bunyinya di sini? Di halaman berapa? Di sini. Ini langsung e-hotel, langsung ke e-hotel saja, atau tidak ada berbicara apa sih hotel itu? Langsung ke e-hotelnya saja. Harusnya itu kan dijelaskan. Hotel adalah bla 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 bla, baru masuk. Dia berbicara general dulu, baru kita spesifikasikan bahwa yang kita teliti ini adalah e-hotel Baloi. Nah, terus kalau memang dihubungkan dengan judul, Verina kan menganalisa iHotel Baloi. Apa hubungan iHotel Baloi dengan wisatawan mancanegara yang datang ke Batam? Kenapa tidak tingkat okupansi tamu atau wisatawan yang menginap di iHotel Baloi itu sendiri yang diambil? Kalau berbicara tentang data wisatawan mancanegara yang datang ke Batam, oke, katakanlah beberapa tahun terakhir, ini kalau Verina membahas tentang destinasi wisata. Nah, ini harusnya tentang, saya tidak ada masalah, Verina mau masukkan data tertentu, tapi menginap di iHotel Baloi itu, kalau bisa dapat ada datanya yang 5 tahun terakhir, sangat bagus sekali. Buat apa kita membahas yang Batam? Emang iHotel Baloi ini terletak di semua sudut di kota Batam itu? Enggak kan? Dia kan dua, ada iHotel dan ada Grand iHotel. Itu aja kan? Nah, itu yang menjadi sedikit kerancuannya di pikiran saya melihat dari penulisan ini. Nah, terus apa? Karena ada hubungannya toolsnya itu adalah source, Verina menganalisa nggak apa-apa saja yang menjadi isu-isu strategis di dalam strategi preventif penanggulangan COVID-19 ini. Di mana letak isu-isu strategis ini? Kalau seandainya mau dihubungkan dengan pemasaran, apa yang menjadi kendala? Itu harus dituangkan di latar belakang. Saya belum melihat itu. Apakah saya tidak nampak atau ada atau tidak dituangkan di sini? Belum dituangkan. Ya, isu-isunya kan ada. Ini kendala kita tahu. Coronavirus ini bukan, saya rasa bukan hanya di iHotel Baloi, tapi ini juga wabah dunia, pandemi dunia. Tapi dengan adanya coronavirus itu, ya mungkin contoh-contoh isu strategis itu misalkan menyebabkan salah satu langkahnya strategi pemasaran yang dilakukan oleh hotel ya tidak berdampak maksimal, tidak signifikan, walaupun melakukan apalah bunyinya gitu. Itu yang dikatakan dengan ini. Dan terus ada juga dampaknya. Dampak kan? Penanggulangan itu kan berarti ada dampak. Ada dampak positif dan ada dampak negatif yang dihasilkan dari itu. Nah, itu untuk latar belakang. Nah, yang selanjutnya di rumusan masalah. Di sini rumusan masalah, dalam rumusan masalah, kalau menurut definisi dari Verina, apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah itu Saya sambil minum ya. Iya, Kak, silakan. Karena kopinya enak, jadi mau dia saja. Rumusan masalah itu adalah masalah yang ingin saya cari dari penelitian yang saya lakukan di bulan. Oke, masalah yang akan diteliti. Berarti ada 3. Ini menggunakan konsep penelitiannya apa? Kualitatif, kuantitatif? Kuantitatif. Di pertanyaan rumusan masalah ini belum mencerminkan pertanyaan kuantitatif. Kalau pertanyaan kuantitatif itu ada what, who, apakah. Nah, misalnya pertanyaan itu boleh. Kalau bagaimana itu berbicara general silakan, saya setuju. Tapi di next pertanyaannya jangan bagaimanakah lagi. Itu adalah ciri khas kualitatif. Kalau bagaimanakah, di mana, dan segala macam itu adalah kualitatif. Kalau di kuantitatif itu apakah ada contohnya, atau misalnya bisa apa lagi siapakah. Nah, itu yang spesifik kuantitatif itu disebut. Jadi tolong diperhatikan apa yang menjadi
pertanyaan kita. Kalau mungkin memang Farina mau menjawab dulu bagaimana pengaruh strategi preventif terhadap penanganan COVID-19, penanganan COVID-19 terhadap permasalahannya ditambahkan di sini kan. Nah, kalau tools itu alatnya aja, jadi cuma diramu lagi. Nanti untuk pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 ini diramu lagi ya, disesuaikan dengan apa yang sebenarnya ingin kita cari. Terus di tujuan penelitian harus bisa menyetarakan atau sama dengan apa yang menjadi rumusan masalah dari penelitian kita sendiri. Terus selanjutnya batasan masalahnya ini harusnya di sebelah, jangan gantung ya kayak layang-layang. Iya, ini kayak layang-layang ini, tidak tampak di bawah kan panjang, di bawah dikit saya kan. Kayak layang-layang. Atau memang Verina suka main layang-layang, suka menggantung-gantung, suka menggantung-gantung cowok gitu kan? Nah, jangan gantung-gantung. Nanti saya pun tergantung-gantung di sini, ya kan? Terus apa manfaat penelitian yang ingin diharapkan dari penelitian Verina ini? Mengetahui strategi preventif yang digunakan itu efektif atau tidak dijalankan dengan operasional. Oke, dari apakah ini hanya untuk akademisi saja secara teoritis atau secara praktisnya ada nggak manfaat penelitian ini? Biasanya manfaat penelitian itu kan ada secara teoritis dan secara praktis. Kalau secara teoritisnya terhadap siapa, untuk siapa bergunanya? Siapa? Untuk tamu. Untuk tamu. Itu yang teoritis atau praktis? Jadi kalau praktisnya Untuk tamu. untuk hotel. Nah, itu harus di breakdown di sini. Bedanya mana yang manfaat penelitian teoritis dan praktis. Terus hipotesisnya disesuaikan dengan pertanyaan dari rumusan masalah. Artinya ya. Oke, selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu adalah landasan teori. Nah, di sini ini adalah siapa yang menjadi grand teorinya Verina yang untuk menunjang penelitiannya Verina ini sendiri? Saya mengambil media politik Pak, yang analisis SWOT. Analisis SWOT. Iya. Kalau berbicara pemasaran, harusnya ada dong teori-teori pemasaran. Buku-buku misalnya marketing mix, terbitan Kotler dan lain-lain sebagainya, ya kan? Kalau SWOT itu definisi tidak ada masalah. Nah, terus yang middle teorinya siapa? Nah, itu tadi harus dihubungkan, harus jelas. Jadi kita harus tahu mana yang grand teori. Grand teori itu adalah teori payung. Kalau Verina ibaratnya saya contohkan membangun sebuah rumah 2 lantai. Kalau lantai satunya tidak kuat pondasinya, lantai 2 ini akan ambruk. Nah, itulah teori payungnya. Kalau memang mau dihubungkan, mau yang dianalisa itu adalah tentang pemasaran, berarti teori payungnya adalah teori pemasaran. Silakan, banyak sekali buku-buku referensi atau jurnal atau yang bersumber dari internet lainnya yang berhubungan dengan pemasaran, strategi pemasaran itu sendiri. Nah, tujuan dari pemasaran itu sendiri untuk apa? Hotel ini memasarkan itu untuk apa? Coba. Untuk mendapatkan pengunjung. Untuk meningkatkan pengunjung. Pengunjungnya dari segi apa? Nah, itu harus dihubungkan intinya dengan middle range theory dan applied theory. Apakah itu ada dalam bagannya? Apakah misalnya kalau di sini kan dijelaskan aja seperti produk, price dan promote. Apa lain-lainnya itu harus dihubungkan. Jadi teori kita itu harus berhubungan antara variabel X dan variabel Y itu. Sinergisitasnya itu jelas, ya. Nah, jadi nampak ininya ya. Terus ada berapa jurnal yang Verina gunakan untuk penelitian ini sebagai penunjang teori? Jumlah jurnalnya ada 5. Jurnal siapa saja? Itu Solusinya Actually dari Society. Halaman berapa? Itu
Oke, apa persamaan penelitian Verina dengan penelitian terdahulu sebelumnya? Sama-sama menggunakan teknik analisis SWOT, Pak. Oke, sama-sama menggunakan teknik analisis SWOT. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu penelitiannya tempat penelitiannya. Tempat penelitiannya, metode yang digunakan seperti apa? Apakah sama atau berbeda? Sama Pak dengan metode visioner penelitian. Kuantitatif. Oke. Buku metode penelitian siapa yang dipakai dijadikan referensi? Sugiono tahun berapa? Tahun 2017. Oke. Setelah itu di sini apakah di penelitian ini Verina juga ingin mengetahui kondisi internal dan eksternal terhadap finansial dari Hotel Balai itu sendiri, atau khusus dari sumber dayanya dalam pemasaran itu sendiri, atau lain-lain sebagainya? Ini yang saya ingin tanyakan. Di halaman 22 itu maksudnya seperti apa? Kenapa panjang-panjang lebar sekali? Mau menganalisa finansial juga? Karena ada hubungannya pandemi. Memang pandemi ada hubungan dengan finansial. Atau mungkin bisa jadi berhubungan pendapatan mereka berkurang, atau ada hubungannya. Nah, tapi ini tadi saya tidak melihat di hasil penelitiannya di mana. Kan panjang-panjang dijual kalau tidak ada di hasil pengalaman perusahaan. Oke, kalau tidak mau menganalisa finansial nggak usah, silakan dihilangkan. Kalau mau menganalisa sumber dayanya, silakan sumber dayanya. Kalau ingin menganalisa kekuatan terus, silakan. Terus mencakup lingkungan pemerintah, tren dan segala macam ini di halaman 22 itu maksudnya seperti apa? Tolong jelaskan ke saya. Untuk faktor lingkungan itu kan kayak lingkungan kita sekarang itu kan sedang mengalami coronavirus seperti itu. Jadi itu kan menjadi salah satu alasan dari permasalahan yang saya ambil di penelitian. Lingkungannya. Nah, apakah di penelitian Verina ini juga melibatkan pemerintah? Karena pemerintah itu kan yang mengetahui bahwa kita harus melakukan yang normal itu kan atas. Enggak, maksudnya itu kan himbauan. Ya, maksudnya saya ingin mendapatkan datanya ini melibatkan pemerintah kan? Ya kalau nggak usah. Ya ngapain masukin di sini panjang-panjang lebar tak jelas? Tambah gampang dia jadinya kan? Nah, dari mana mengukur strategi preferentif itu berdasarkan budaya, ideologi, sosial, politik, dan perekonomian? Coba kasih contoh ke saya. Saya apa yang Verina tulis itu yang saya tanya. Tidak saya tulis apa? Kasih saya contoh. Kalau berdasarkan perekonomian kan karena pendapatannya kan Pak semakin sedikit dan di ayat itu juga. Oke, kalau perekonomian setuju. Jawabannya udah umum. Ini berdasarkan budaya, ideologi, sosial, politik ini bagaimana? Cara mengukur strategi ya enggak ini kan ini yang tulis saya siapa ini kan nomor 22 ini gimana caranya? Ya Pak. Iya kenapa? Ya kalau nggak ada ini nggak usah ditulis. Orang dosen penguji itu kan menanyakan apa yang ditulis mahasiswa itu, makanya jangan aneh-aneh ditulis. Kalau nggak tahu nggak usah ditulis, simpel aja, ya. Nanti kalau nggak hilangkan, jangan bikin pusing diri sendiri. Iya. Nah terus jelaskan bagaimana analisis SWOT berdasarkan IFAS karena toolsnya SWOT ini ke saya. Kalau untuk trendnya itu adanya kerjasama dengan mata-mata lainnya Pak. Oke. Tentang normal ini, lalu ada masukan dari komite pariwisata juga berdasarkan dari apa yang sudah saya tanyakan kepada narasumber. Lalu untuk kelemahannya itu minimal tenaga profesional karena keseluruhannya staf dari AMTM sendiri Pak. Jadi mereka juga bilang kalau di hotel itu misalnya marketingnya cuma 10 orang Pak. Sekarang itu sisa 3 orang lagi Pak. Jadi manajer sama bawahnya itu cuma 2 orang. Oke, yang menjadi strength-nya itu adalah kerjasama dengan hotel ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk kerjasama ini
Ya kerjasama dalam bentuk apa? Ya kerjasama dalam waktu dalam bentuk apa? Yang simpel-simpel aja. Kalau nggak tahu, nanti ganti. Simpel-simpel aja bikin. Jangan bikin ribet diri sendiri. Kalau Prima nggak bisa jawab nanti bingung, ya kan? Terus komite pariwisatanya ini dalam bentuk apa? Kan jadi saya bertanya jadinya panjang lebar gitu kan? Masukan dari komite pariwisata. Ya apa contoh komite pariwisatanya? Saya nggak tahu, nggak usah bikin, jangan bikin pusing, kan bikin pusing sendiri. Dikasih yang permudah, kasih mudah aja, jangan susah-susah. Nah, minim tenaga profesional tidak memiliki website sendiri, maksudnya tidak punya website, boleh gitu. Nah, terus kenapa yang menjadi kelemahannya tidak memiliki website sendiri? Ya kan? Ya, aku nggak tahu. Ya udah, ganti ya. Nah, itu jelas-jelas, Verina, diperhatikan ya. Jangan asal-asal semua mau ditulis, tapi kita nggak paham nanti. Nah, ini tinjauan empirisnya ada 5. Kenapa memilih nama-nama atau judul penelitian ini yang dijadikan sebagai preference atau dalam penelitiannya Verina? Apa yang menjadi penguat Verina untuk mengambil orang-orang ini sebagai penunjang penelitian Verina? Karena berdasarkan penelitian mereka, pastinya jadi cara meneliti itu seperti apa. Oke, setuju saya. Terus model berpikirnya ini, saya juga nggak bingung ya model berpikirnya. Oke, kalau judulnya di atas strategi preventif, mungkin saya bisa pahami. Tapi yang mana ini berapa ini? Enggak, saya nggak paham maksudnya. Tadi Verina bilang satu variabel dengan menggunakan ini nantinya model berpikirnya ini secara simultan atau parsial. Kalau gini kan jadinya banyak loh. Secara parsial. Tahu bedanya parsial dan simultan? Makanya kamu dijawab kalau nggak tahu. Ya ampun. Ya ada sih. Atau menggunakan regresi linear sederhana. Iya, menggunakan. Yang kalau yang sederhana, mana yang menjadi X1? Di model berpikir itu kalau kita sudah berbicara pengaruh, buat saja X1 dan X2. Nah, kalau memang variabelnya mau lebih, ada yang namanya variabel moderasi. Dikatakanlah baru dia nanti ada Y1. Nah, sekarang yang menjadi X1-nya di mana? Misalnya strategi preventif ini X1, X2-nya terhadap apa? Kalau terhadap pemasaran, ya bikin pemasaran melalui tadi misalnya contohnya satu produk, price, flash, promote dan lain-lain sebagainya. Baru nanti hasilnya itu dengan menggunakan tools untuk analisis SWOT. Begitu membuat model berpikir, ya Verina. Oke. Terus untuk bab 3. Metode penelitian. Metode penelitiannya ini siapa yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitiannya Verina? Berapa jumlah populasi dan sampel? 25 orang. All department? Kenapa memilih untuk all department? Karena kalau misalnya saya hanya di satu departemen itu mereka sebenarnya dikit Pak. Oke. Terus siapa yang menjadi key person dari penelitian ini? Informan kuncinya siapa? Marketingnya. Oke, jadi jumlahnya ada 25 ya samplingnya. Bagaimana mengukur samplingnya ini nantinya? Menggunakan rumus apa sehingga nantinya dapat terjawab bahwa pengaruh ini positif terhadap ini tidak berpengaruh, ini sesuai hipotesis yang Verina bikin tadi. Bagaimana mengukurnya? Menggunakan rumus kan? Kalau kuantitatif itu ada rumusnya, nggak bisa disampaikan. Mau menggunakan rumus siapa? Menggunakan rumusnya Dailami Sitepu. Ya rumusnya ada, besok untuk metodenya rumusnya siapa kalau mengukur dari sampling itu? Ada berapa yang Verina ketahui? Ingat enggak? Kalau enggak lama-lama, karena saya kasih tahu biar lama. Ada rumus, pernah dengar rumus Slovin atau rumus Pearson? Nah, baca
saja gitu. Ada rumusnya kalau kuantitatif. Nah, kalau ada rumus itu, jadi baru tahu dia kita mendapatkan persentase bahwa hasilnya positif atau negatif nampak di sana ya. Oke. Terus bagaimana caranya Verina teknik pengumpulan data, pengolahan data, serta penganalisaan data dalam penelitian ini? Coba jelaskan penganalisanya. Dari pengumpulan data. Menggunakan kuesioner, Dan wawancara. wawancara. Apakah ada di penelitian kuantitatif menggunakan wawancara? Tidak pernah saya mendengar penelitian kuantitatif ada wawancara. Atau saya yang salah mungkin? Biasanya kalau di penelitian kuantitatif saya nggak tahu kalau salah. Apakah biasanya orang observasi, angket atau kuesioner, dokumentasi itu dia bisa digunakan orang. Dokumentasinya itu dalam bentuk apa? Oke, sekarang kalau dalam bentuk observasi, saya tanya observasinya dalam bentuk apa Verina lakukan kemarin penelitiannya? Ya metode observasinya itu seperti apa? Datang langsung itu kan bukan bahasa, itu bahasa umum, bahasa penelitian lah itu. Dengan metode apa? Panas ini? Metode survei saya, kan datang ke lapangan ya kan? Metode survei. Nah setelah itu teknik pengolahan datanya menggunakan apa? Itu kan rumusnya, itu mengolahnya. Maksudnya dengan teknik purposive sampling, non probability sampling, random sampling atau apa gitu? Apa itu random sampling? Jadi mengambilnya secara random, Pak. Secara random. Randomnya ke siapa? Dalam bentuk apa? Kuesionernya apa aja yang menjadi pertanyaan di sini? Tentang normal dan analisis. Oke. Pengukuran kuesionernya dengan menggunakan skala apa? Kenapa menggunakan skala Likert? Ada berapa jenis skala pengukuran dalam penelitian kuantitatif? Ada 5. Itu kan yang Likert itu setuju, sangat setuju. Iya. Itu kan poinnya, itu indikatornya. Maksudnya kenapa memilih skala Likert? Ada berapa jenis skala dalam ukuran kuantitatif? Kan bukan hanya Likert yang punya skala. Ada skala Goodman, ada skala apa satu lagi saya lupa apa, Likert dan Goodman yang biasanya digunakan orang. Nah ini yang berapa? Yang 5 preferensi. Kenapa memilih 5 preferensi sebagai data ukurnya? Untuk memudahkan peneliti mengetahui jawaban dari responden. Itu jawabannya. Aduh Verina, itu jawabannya ya. Nah, terus di sini Verina membuat tentang apa tadi ini? Saya nggak jelas nih maksudnya. Ini tabel-tabel apa ya maksudnya? Subvariabel indikatornya ini, SWOT-nya ini, strength-nya ini berdasarkan indikatornya kunjungan tamu. Check-in, pelayanan yang diberikan. Definisinya antri, protokol, dan apa maksud indikatornya. Tapi Verina membahas tentang pemasarannya. Harusnya di analisis SWOT-nya ini kan ada indikator pemasarannya. Karena saya fokuskan di strategi preventif. Iya, kalau fokus di strategi preventif, setahu saya preventif itu kan hanya sebagai ininya. Ini kan teknisnya. Tapi kalau yang Verina katakan tadi mau mencari tentang pemasarannya, bukan? Iya kan? Karena di sininya itu tidak jelas di model berpikir. Di model berpikir itu makanya dibilang mana yang strategi preventif, mana yang mau dihubungkan dengan pemasaran. Jadi indikatornya jelas. Jadi kalau misalnya di variabel nomor satunya itu berbicara strategi preventif, nah di sini juga nggak jelas kan strategi preventifnya ada jenis kelamin. Emang strategi preventif itu berdasarkan jenis kelamin gitu? Ini untuk membagikan kuesioner dan angkatnya berdasarkan usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan. Ini angket ini. Nah, beda loh Verina. Nah, nanti kalau dipahami lagi ya.
Nah, kalau ini kan variabelnya indikatornya masker ini dan segala macam ini kan teknis ya. Oke. Studi dokumentasinya seperti apa yang Verina lakukan pada saat penelitian? Foto bersama, cukup dengan foto saja, ya. Berarti tidak menggunakan studi literatur. Terdahulu sebelumnya, buat apa ada buku Sugiono? Buat apa ada jurnal yang 5 orang itu tadi? Jadi dokumentasi itu tidak bisa hanya foto saja, harus ditinggal dengan studi literatur berdasarkan jurnal dan buku. Foto itu kan tools, ini kan cukup dengan satu dokumentasi foto saja, ataupun dan lain-lain, apa misalnya dan itu ya. Terus uji coba validitasnya. Ini menggunakan rumus siapa ya? Rumus siapa yang digunakan? Ya ampun Verina, padahal dia sudah menulis di halaman 37. Rumus Pearson product moment. Masa nggak ingat? Kan Verina yang nulis kan? Atau orang lain yang ngertiin? Kok lupa? Harus yakin, percaya diri dengan apa yang kita tulis. Ya. Nah, Pearson menggunakan apa? Mengukurnya. Alpha Congrats. Kenapa menggunakan SPSS? Ini kayaknya SPSS terbaru ya 26 ya? Iya 26 ya, agak tinggi ya. Kenapa pilih 2,26? Biasanya orang banyak menggunakan 22. Bisa menggunakan 26 tuh persentase sekarang? Enggak. Itu makanya kalau itu makanya bisa bikin yang berekspektasi tinggi atau saya suruh bikin yang SPSS 26 nggak bisa kan? Nggak usah, bikin yang simpel-simpel aja. Dia nggak usah menyusah-nyusahkan diri sendiri, ya. Nanti bingung. Nah terus hasil penelitiannya ini apakah berbentuk fasilitas kapal? Mana yang berhubungan dengan jujur? Dan mana yang sesuai dengan jawaban kuesioner? Pertanyaan dari kuesioner di halaman berapa? Hah? Hasil penelitian itu kalau Verina menggunakan angket dan kuesioner dengan siapa responden yang diwawancara, itu yang dikeluarkan dalam hasil penelitian. Saya setuju misalnya ada penyampaian publikan terakhir, ada jenis usia kelamin dan segala macam, tapi dituangkan, bukan grafik ini aja, jelas hasilnya nampaknya. Oke, coba jelaskan salah satunya. Bisa nggak? Yakin tidak bisa nggak? Yang halaman 52 X1 sampai X10 tuh, bagaimana dikatakan dapat presentasi 20%, 28% itu dari mana? Coba jelaskan. Itu berdasarkan hasil dari pembagi kuesioner. Ya terus. Jadi pertanyaan yang variabel X itu ada 10 pertanyaan. Oke. Dari 10 pertanyaan itu yang menjawab sangat setuju itu ada 64%. 64% dari 25 responden. Terus didapatkan hasil ini. Ya. Setuju? Sangat setuju. Yang sangat setujunya gimana sih Pak? Yang sangat setuju Yang tidak validnya mana? Saya tidak paham maksudnya ini. Menghitung. Pak yang tidak validnya gimana? Ini siapa yang ngerjain ini ya rumusnya ini? Coba perhatikan betul-betul, ya. Karena nggak nampak ininya. Kalau memang harus begitu makanya dihubungkan Verina, jadi nampak ya. Nah, variabel normalnya ini dapatnya ini sangat tidak setuju dari mana? Signifikan dan tidak signifikan itu yang berpengaruh itu di mana letaknya? Nah, coba diperhatikan lagi nanti ya. Kalau saya suruh tayangkan nanti saya rasa Verina bisa pakai rumusnya CPS 26. Ada aplikasinya itu. Terus kemarin di mana bikin? Dapat hasil itu di mana? Itu cuma pakai konsultan statistik. Jujur aja, nggak usah apa. Boleh, saya
mau pakai konsultan statistik silakan, karena ini bukan bidang keilmuan kita. Tapi kita harus paham. Kalau ditanya pun dijelasin kita harus paham. Saya pun kalau ditanya semua mungkin saya nggak paham, tapi yang mana breakdown itu arah rumusnya ini kemana-mana itu kita harus paham. Pengen jangan kita menggunakan jasa konsultan statistik, kita serahkan mentok-mentoknya itu, begitu ditanya kita nggak bisa jawab, susah. Iya, itu teori yang menyatakan seperti itu. Nah ini tidak ada tidak valid semua. Hasilnya valid, credible. Nah terus apanya error measurementnya? Ada ujian ANOVA-nya ini gimana? Coba jelaskan bagaimana menggunakan ujian ANOVA. Oke, saya rasa cukup dulu lah. Kesimpulan dan sarannya nanti disesuaikan ya. Kasihan nanti pingsan dari saya kembalikan ke Bu Zakia ya. Oke, terima kasih ya Bu Zakia atas waktunya. Terima kasih Pak Derik atas masukan sarannya dan catat semua. Masih gugup? Masih gugup. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya untuk kritik dan saran masukan dari Pak David. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Terima kasih Bu Zakia. Halo Berina. Apa kabarnya? Baik. Kamu boleh duduk atau berdiri, terserah ya. Karena saya takutnya kamu nggak bisa jawab pertanyaan Pak Derik gara-gara berdiri. Enggak kan? Karena berarti karena nggak tahu ya. Berarti nggak dapat jawabannya. Oh mau minum dulu? Nggak apa-apa. Ini banyak banget. Jadi kuliah terus saya sampai nggak muat. Banyak banget ya. Tapi sebenarnya intinya gitu aja sih. Ya. Jadi kan saya di dosen pengemudi 2, saya lebih ke penulisan dan melengkapi apa yang menjadi apa ya, revisi dari kita dosen penguji itu. Nah, Verina, saya pikir penulisan kamu ini banyak banget yang harus diperbaiki, banyak sekali, ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik nanti setiap lipatan-lipatan ya, yang saya sudah buat, termasuk di kolom revisinya. Kita mulai dari hal pertama aja dulu, ya. Kalau Verina menilai apa yang salah di cover dari Verina? Namanya? Iya, nama saya miring. Oke, satu betul. Terus apa lagi coba? Kurang ke bawah, saya pikir nanti disesuaikan dengan panduan. Apalagi coba selain itu? Ada lagi nggak? Lambang BTP harusnya? Baik, itu bisa dirubah nanti. Apalagi coba? Ada lagi nggak untuk cover? Coba. Nggak tahu? Ya, coba dipastikan kita itu divisi kamar atau divisi kamar. Ya, kalau kamu benar ya nggak apa-apa, kamu lanjut. Tapi pastikan kita divisi atau divisi, ya. Ya, sama tuh kayak kemarin ada saya teman-teman FB, tata hidangan atau tata hidangan. Ya, itu simpel banget, tetapi 4 tahun kamu habiskan di satu prodi itu kalau kita nggak tahu nama prodinya, nah itu celah banget tuh. Ya, industri nanti bisa menilai sisi melankolis kita seperti apa, sisi kita telitinya, detailnya, hal kecil itu seperti apa. Ya, ingat, pay attention to detail. Baik, saya juga di halaman berikutnya kalau buat Februari saya pikir harus disesuaikan dengan Maret. Kita sekarang sudah di bulan Maret. Saya nggak tahu mungkin pengajuannya ini kemarin di bulan Februari mungkin ya. Tapi nanti pada saat direvisi disesuaikan dengan bulannya aja, ya. Bulan kita sidang bulan Maret nanti dirubah aja. Oke. Baik, saya mau cepat saja karena saya ini tidak terlalu apa sih. Ini kesalahan-kesalahan minor sebenarnya ya. Minor itu nanti kan minor. Apa coba? Ya, jadi bukan terlalu besar lah. Ya, kalau saya dengar tadi Pak Derik, saya sangat terbantu itu. Jadi saya setuju sekali dengan apa yang Pak Derik bilang. Jadi saya tuh yang kecil-kecilnya dikit lagi nih, jadi enak banget kalau Pak Derik terbantu. Ya, pokoknya saya yakin ini bagus lah hasilnya, hasil hidup saya bukan kamu ya. Inilah saya senangnya kalau ada Pak Derik tuh
benar-benar mahasiswa nanti yang mendengar itu jadi terbantu. Itu paling penting, itu niat saya berbagi ya, gitu. Baik, kita lanjut ke daftar isi juga. Kamu ada kesalahan gitu kan? Ya, daftar isi kamu coba ya. Saya nggak tahu penulisannya tuh kok nggak, kayaknya kamu nggak pakai format yang benar ya. Jadi kayak bab 2 landasan teori A kecil, titik-titik-titiknya banyak. Saya nggak tahu apakah itu ada pertanyaan esai di dalamnya, sehingga harus dibanyak titik-titikin gitu ya. Jadi itu juga diperhatikan kerapian kiri kanannya fair ya. Itu kamu masih rata kanannya masih bergelombang gitu ya. Terus rata kirinya juga ikutin aja lah daftar isi yang memang sudah ada di apa ya, punya teman-teman sebelumnya. Ikutin aja, ganti-ganti aja dia punya judulnya kan. Ya, berikutnya juga saya masuk ke halaman 3 ya. Halaman 3 kamu. Coba, saya tuh pikir kamu terlalu banyak kasih judul yang memang bunyi judulnya sama aja. Halaman 3. Data kunjungan bla 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 bla, di bawahnya masih itu juga judulnya. Ya? Ya enggak? Ngapain harus ada dua-duanya di situ? Yang mana yang harusnya kita baca? Ya? Dan penulisannya itu harus apa, tabel. Kamu lihat fontnya atau ukurannya berapa, ya? Ini menjadi penting, makanya dosen pembimbing harus ada 2, karena sekali lagi yang baca itu nanti bukan hanya dosen-dosen, bukan hanya akademisi atau mahasiswa yang ada di BTP saja, bisa jadi dari kampus lain. Makanya dosennya juga harus mengerti, ya. Tabelnya ikutin panduan, ya, ikuti panduan. Baik, ini juga saya pikir dikotakin lah. Iya, ini jauh lebih kayak berantakan jadinya kalau kurang rapi lah, ya, kurang rapi. Kalau ada kotaknya, itu pasti akan jauh lebih bagus, enak bacanya. Ya, fair ya, itu dilengkapin. Berikutnya, ini hampir semua ya, penulisan kotak-kotak ini di halaman 29 pun kamu ulangin lagi, ya. Saya harus kasih tahu di halaman 29 itu kalau kamu coba buka di halaman 29 tadi. Pembuatan kotak itu jangan terpisah. Kamu juga bisa dengan mantan kamu kan rasanya gak enak kan. Itu juga kalau kotak itu, tabel itu dipisahkan, dia kayak bacanya tuh kayak, waduh, kok gantung banget. Kita udah baca nomor kegiatan waktu penelitian bla 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 bla, harus buka halaman berikutnya lagi tuh. Ada dapat 29? Dapat nggak halaman 29? Duduk aja kan kalau misalnya capek, nggak apa-apa ya? Oke. Nggak apa-apa. Coba lihat 29, benar nggak? Emang pakai heels kamu, memang kronologis butuh seperti itu ya? Please. Nggak apa-apa, ya, nyamannya kamu aja, ya. Tapi coba dulu dapat 29 ya. Saya di sini tuh formatnya beda sama yang di sini. Oke, saya tunjukin deh. Ini ya, tuh. Kamu punya tabel, ini judul dari kotaknya itu semuanya ada di halaman sebelumnya. Isinya baru di sini. Jadi kalau buat tabel jangan terpisah seperti itu. Mendingan dia ada di satu halaman utuh. Ya? Punya dulu coba. Iya. Oke. Dapat ya maksudnya ya? Untuk tabel aja, jadi kita berbicara tabel. Ya, saya suka maju mundur masalahnya. Ya, halaman 26, coba lihat. Ini juga bicara tabel. Oke, ini lebih ke penulisan. Coba lihat kalimat-kalimat yang ada di dalam kotak-kotaknya, halaman 26 tersebut. Itu kelihatan memang kamu copy paste tuh. Tapi usahakan dia jangan sampai terlalu kelihatan copy paste. Artinya spasinya. Lihat yang 4, Christina Ratu. Ya, di kolom persamaan menggunakan spasinya ke metode terlalu jauh, terus ke deskriptifnya terlalu jauh. Ya, cari cara ada ahli-ahli copy paste yang memang mengerti itu gimana caranya supaya nggak terlalu kelihatan. Ya, jadi ini nggak ada salah copy paste yang seperti ini karena kita mengambil, tapi ternyata ketika kita copy paste dia punya apa, kalau bahasa anak IT itu masih terbawa ya format yang lamanya seperti itu. Oke, berikutnya
halaman 6, rumusan masalah. Ya, silakan dilihat. Ini juga saya lihat hampir di semua halaman kamu. Ya, halaman 6 itu batasan masalah ya. Sorry, bukan rumusan masalah, batasan masalah. Sama, judulnya batasan masalah di halaman 6. Nah, isinya di halaman selanjutnya. Jadi bawa aja batasan masalah itu ke halaman berikutnya kan. Ya. Jadi jangan pisahkan dia. Sekali lagi tidak enak tuh. Ya. Saya nggak tahu apakah karena kamu memang buru-buru atau karena memang menurut kamu ini benar. Tapi kalau saya harus membenarkan ini saat ini kurang tepat. Ya. Jadi harus dibawa. Karena itu terjadi di halaman 15 juga kan. Ya. Halaman 15, 16 itu terjadi. Oke, dapat ya? Iya. Jadi kan kalau saya kan itu nggak boleh diskusi sampai bab selanjutnya ternyata. Jadi saya takutnya sangat yang dengarnya gitu ya. Iya, tapi jangan sampai kamu membuat seperti halaman sebelum yang sekarang letter itu jadi kosong. Jadi pokoknya bisa aja tuh kayak di halaman 15-nya 3 yaitu titik menghindari bersentuhan, koma, berjabat. Itu kasih aja ke belakang. Kalau hanya satu garis saja aman ya. Tapi kalau satu paragraf kamu pindahin, jangan. Nah kalau yang tabel tadi, coba caranya kamu atur dari awal. Itu saya juga dapat waktu saya penelitian ya. Bagaimana caranya supaya tabel itu jangan bisa. Tapi tidak juga halaman sebelumnya jadi kosong. Nah itu tadi kan harus ngatur-ngaturnya seperti apa. Ya itu bisa kok. Kita terkadang karena sering ambil dari copy paste punya orang, dia punya format itu berbeda dengan kita punya format terbaru. Makanya saya bilang datangin aja ahli-ahli forensik untuk bagian copy paste ya. Paham lah itu teman-teman yang lain yang sering tuh aman gitu ya. Halaman 32 juga seperti itu kan ya. Ini pokoknya nanti kamu lihat lah di apa kamu ya. Coba deh halaman 32. Ini kita masih bicara tabel. Ya. Kalau sudah sebanyak ini data yang mau disajikan sama Verina harus bentuk tabel kan. Jangan berdiri sendiri-sendiri. Kita bacanya bingung. Strategi preventif satu baris dengan perempuan. Strategi dengan jenis kelamin. Ini maksudnya gimana? Ya, jadi dikotakin aja. Itu membingungkan sekali. Ya, biar lebih rapi lah. Ya, dosennya kan lebih rapi. Ya. Terlebih hati kami yang rapi sama pikiran kami yang nggak rapi. Kami punya hati masalahnya. Iya, Pak. Tapi terkadang pikiran kami yang suka di apa namanya di mess up ya, diratakan gitu ya. Makanya kampus itu harus tempat perbaikan pikiran. Ya, seperti itu kan. Fer, kamu juga hal-hal kecil seperti halaman 24 bisa dibuka lagi tuh. Ya, buka paragraf kan. Kamu harus tahu ketukannya itu berapa. Ya. Jadi ketukannya itu masuk menjawab dalamnya itu berapa? 1 tab kan, 2 tab kan? Nah ini satu tab. Coba lihat paragraf kamu yang lain, nggak seperti itu. Ya, perhatikan itu juga. Oke, nah ini penulisan selain tabel. Halaman 43 dulu kita mulai. Ya, halaman 43. Coba lihat tuh, ya. Bab 4-nya ke tengah, harusnya di atas, ya. Terus kalau kita bicara iHotel, logo iHotel itu, ingat judulnya selalu di atas. Jadi gambar 4.1 logo iHotel itu harus tulisannya di atas. Sumbernya di pojok kiri bawah, gitu ya, di pojok kiri bawah. Dan perhatikan juga dia punya ukuran huruf berbeda, ya. Yuk kita cepat saja halaman 49. Kamu juga buat bagan sama tuh, penyakitnya sama. Judul bagannya di bawah, ya. Itu hampir sama tadi dengan. Ya, judul pokoknya di atas terus tuh. Ya, saya pikir pedoman kita juga meminta seperti itu, ya. Oke, langsung kita cepat sedikit. Halaman 58. Jangan digantung, Fer. Nggak enak rasanya. Bukan kalian aja wanita yang tak suka digantung. Penulisan pun kalau digantung itu rasanya nggak enak bacanya.
Tahu nggak halaman 58 itu apa yang digantung? Paling bawah ya. Iya, FIQ-nya. Nah, F itu sama dengan apa yang sama dengan ternyata jawabannya ada di halaman berikutnya. Ya, masukin aja 4807-nya itu ke baris itu. Kenapa dipisah gitu? Dapat ya yang harus diperbaiki. Ya, jadi nggak enak memang digantung. Ya, kalau bisa diselesaikan bulan Maret ini kita langsung merit gitu. Nah, ya Pak. Ibunya mau merit masalahnya. Ya, jadi jangan digantung-gantung, hati-hati. Baik, berikutnya halaman 60. Feb, kamu itu juga saya baru sadar. Kamu halaman 60 ada 2 loh. Coba Iya, lihat. Pak. Ini juga yang jujur banyak banget, Pak. Makanya, Saya kemarin waktu untuk ini Pak, itu saya lagi di sekolah. Jadi saya minta tolong saudara saya buat ini passion. di fotokopi mana? Buat ya. Ini karena mahasiswa kita juga perlu tahu. Besok udah di cover. Rugi besar kan, jadi maksudnya itu dalam berbisnis memang sekali lagi Tetap. ya kita melihat itu historinya ya, pastikan itu. Jadi banyak banget diduakan juga tidak enak ya, ya diduakan juga. Bukannya sekali lagi teman-teman yang cewek itu yang nggak suka diduakan, penulisan pun diduakan tidak enak, bingung kami bacanya. Tadi saya bilang 60, pas saya cari di sini catatan saya paragraf terakhir halaman 60 nggak ada. Ini saya yang salah, ternyata itu belakang halaman 60 juga coba. Ya, coba di halaman 60 yang kedua. Dan status apa? Benar, masih 60. Yang tulisannya untuk penelitian. Oh iya. Oh iya, 60-nya banyak banget ya. Daftar pustaka itu masih 60 coba. Wah, hati-hati ini kamu ini. Bukan menduakan kamu melimakan, mensepuluhkan halaman. Iya. Ya? Langsung ya nggak begini. Iya. Jadi untuk penelitiannya itu juga harus menjawab dalam ya. Dapat ya Fer ya? Berikutnya daftar pustaka. Daftar pustaka harusnya urutannya seperti apa? Sesuai apa? Oke, atau abjad ya. Nah, abjad kamu masih banyak berantakan. Contohnya A, coba. Anonim sama akdom, harusnya siapa duluan tuh? Ya, halaman berikutnya Sugiyama sama Setiawan S. Coba Sugiyama atau Setiawan yang di atas? Ya, coba menurut kalian siapa? Sugi dulu atau Siseti dulu? Iya, tapi kamu buat iya itu hampir sama. Kalau kamu punya hubungan ya kan yang lama sama kamu jalan bareng, tapi kamu lebih memilih yang baru gitu. Sakit rasanya, harusnya dia duluan kamu prioritaskan, ternyata kamu buat dia jadi yang kedua. Ya, berat itu Fer ya. Oke Fer, lanjut. Ini masih banyak ini ya. Fer, saya mulai masuk ke bagian lampiran. Kamu lampiran sudah ada loh, 1 lembar doang. Tuh, kamu nggak bisa meninggalkan masa depan. Yang bisa kamu tinggalkan kan di masa lalu. Ya, ini masa depan kamu baru mau sidang, tapi udah kamu tinggalkan yang harusnya kamu siapkan untuk di masa depan. Bahaya Fer. Ya, ini hanya 1 doang. Ya, pertanyaan interview misalnya, daftar pertanyaan kuesioner kamu nggak masukin. Surat izin dari kampus kamu nggak masukin, surat persetujuan dari hotel kamu nggak masukin, ya. Apakah nanti penting kamu masukin juga lampiran dari hotel yang lain-lainnya, ya? Itu juga harus dimasukin. Jadi lampiran kamu sama sekali, ya. Bahkan hasil SPSS kamu pun bisa kamu lampirkan sebenarnya, tapi ini nggak dilampirkan, ya. Jadi perlakukan penulisan seperti juga kamu perlakukan pasangan kamu. Karena kamu tanpa dia nggak akan lulus, ya? Sudah punya pasangan? Sudah punya pasangan? Setia di siapa? Dia tidak, dia selalu mengatakan belum punya Pak, tapi diminta Pak ganti-ganti. Oh,
Banyak sekali. Pernah ketemu ya di sana ya? Sering sekali saya kan dewi di sana kalau lagi jam kerja Pak. Itu dari yang sering sekali. Ya Mer ya, ini ingat sekali lagi hal besar itu ditentukan oleh hal kecil. Ya, jadi hal kecil itu harus diperhatikan, jangan sampai dilupakan juga. Ya. Berikutnya saya mau masuk juga dengan nah ini yang terakhir lah saya pikir kesimpulan saran. Saya masuk sedikit supaya tidak terlalu penulisan saja. Feb, saya nggak melihat saran kamu menjawab rumusan masalah kamu. Ya, coba kamu cari saran yang menjawab. Misalnya ya, saran 1, jawablah rumusan masalah 1 ini. Saran 2, jawablah rumusan masalah 2. Saran 3, jawablah rumusan masalah 3. Ya, dapat ya? Kesimpulan kamu pun paragraf. Padahal kamu punya rumusan masalah. Simpulkan poin per poin. Ini namanya penulisan penelitian ilmiah. Harus ada benang merah garis lurusnya. Ya. Analisa bab 4 juga pastikan kalau memang analisa atau pembahasannya poin pertama, ya pembahasannya harus rumusan masalah 1. Rumusan masalah 1 nya nggak juga berbunyi. Harusnya nggak boleh deadline lagi loh. Harus hafal. Itu menunjukkan kamu mengerjakannya sendiri. Gitu. Nggak apa-apa kalau udah sekarang begini. Bahaya gitu. Ya. Tuh coba kalau memang bicara pengaruh strategi preventif, ya udah. Saya masih belum mengatakan ini benar ya, karena Pak Dery tadi bagus banget tuh analisanya. Cuma saya hanya ngomong di penulisan. Kalau memang itu jadi rumusan masalah 1 kamu, bab 4-nya harus yang dibahas pertama kali ya strategi preventifnya. Kesimpulannya, poin pertamanya harus kesimpulan tentang strategi preventifnya. Sarannya, saran kamunya terhadap strategi preventifnya. Gitu loh, ya. Berarti ini saya pikir banyak banget nih yang harus kamu perbaiki kalau di sayanya. Ya. Dari saya mungkin itu aja, Fer. Kamu ada yang mau ditanyakan nggak untuk yang revisi saya? Ada yang membingungkan nggak? Belum ada. Tapi dikerjain ya nanti. Karena ini memang tidak lulusnya masih kita rundingkan dulu. Tapi ini banyak banget penulisannya. Ya. Yang terakhir deh, saya pikir saya harus sedikit apresiasi dengan PowerPoint kamu. PowerPoint kamu cukup dalam arti ini ya, cukup konsisten. Hanya memang mungkin tema background atau template-nya belum mengkonsepkan, ya, belum mengkonsepkan yang namanya judul kamu. Ada baiknya nanti ketika kamu di industri atau nanti berkarir, buatlah PPT yang sesuai dengan konsep materi yang kamu sajikan. Kalau bicara SWOT, kalau bicara preventif, ya udah template-nya ke arah sana, ya, itu akan lebih bagus. Karena nanti kalau di tingkatan manajerial kita harus berpikir secara konseptual, itu maksudnya. Ya, dan saya juga harus bicara tentang penampilan kamu tadi dalam hal penyajian itu masih kurang fair. Artinya kamu masih terlalu, tadi kata Bu Zakia gugup ya, masih ada nervousnya. Tapi saya pikir kalau besok-besok manfaatkan luas panggung yang kamu punya. Kamu bisa tuh yang namanya body movement, ya, bergerak ke sini, itu menghilangkan nervous juga. Ya, tapi kalau kamu banyak berdiam diri, fokus terhadap apa yang kamu baca, kamu jadinya takut salah, gitu loh, ya. Ada bagusnya mengakalinya, body movement. Kalau memang harus gunakan glassboard, papan tulis, gunakan saja, mahasiswa jangan sekali gunakan itu. Kalau memang itu lebih membantu, mempermudah kita para dosen penguji untuk mengerti. Dapat ya, Fer? Ada yang ditanyain? Tidak ada, baiklah. Saya pikir itu saja buat Verina dan Bu Zakia. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Zakia. Terima kasih Pak Devri, banyak banget ya Pak ya. Mulai dikatakan sama Pak Devri cuma tadi barusan kita kamu cukup parah ya. Oke, baiklah kita langsung sesi berikutnya yaitu sesi untuk perhitungan hasil. Saya akan menunggu di luar 5-10 menit tapi saya panggil apakah kalian layak menyatakan lulus atau tidak. Ada sih teman-teman. Maju.
kasih tau. Dekat saya belum. Kalau tidak saya apresiasi kan. Oke, baiklah Karina, setelah kita diskusi hasil untuk sidang proyek akhir kamu, saya bacakan hari ini hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 di ruangan apa nih? Ruangan 213 di jam 10 atas nama mahasiswa Karina Rizky Permatasari dengan judul proyek akhir melalui strategi preventif penanggulangan kepada daerah ulama terhadap SWOT di IPA Batam yang nanti akan direvisi sesuai yang diinformasikan sama dosen penguji bahwa judulnya berubah ya. Nah itu dinyatakan lulus bersyarat dengan revisi besar yang dimana Karina wajib melakukan revisi dalam jangka waktu 2 minggu maksimal ya. Iya, bertemu dulu dengan Pak Derik, setelah itu baru ke Pak David, baru ke saya sebagai dosen pembimbing ya. Gimana Karina, cukup puas dengan hasil pembacaannya? Cukup puas. Tapi kayak lagi 2 minggu ya, lebih dari 2 minggu kamu dinyatakan gagal loh. Kalau kamu lewat dari 2 minggu. Oke, terima kasih Karina. Selamat sukses ke depannya. Semoga setelah nanti lulus dari BTP bisa sukses di dunia industri ya. Kenapa Karina takut dengan saya? Enggak ada apa sih, nggak bisa dilihat gimana. Cantik lah. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak terima kasih atas waktunya sidang hari ini gitu. Terima kasih. Ini oleh-olehnya.